Setelah beberapa pekan pelayanan SIM ditutup, mulai hari ini pelayanan SIM di Satuan Penyelenggara Administrasi atau Satpas Kolombo Polrestabes Surabaya kembali dibuka. Ya, pelayanan ini termasuk di 3 gerai mal dan juga bus keliling di 2 titik di Surabaya. Meski pelayanan baru dibuka pada pukul 8 pagi, warga yang akan membuat SIM sudah mendatangi Satpas SIM Kolombo sejak subuh tadi. Dan kita sudah terhubung dengan koresponden Wida Subianto di Satpas Kolombo untuk mengupdate informasinya apakah akan ada pelayanan ini menerapkan protokol kesehatan atau tidak ya nantinya. Amin. Iya, koresponden CNN Indonesia Wida Subianto saat ini berada di Satpas Kolombo. Wida, silahkan dengan laporan Anda. Ya, selamat pagi Amel dan juga Heranov. Betul sekali, meskipun pelayanan ini hari pertama ini dibuka pukul 8 pagi, namun Heranov dan juga Amel bisa melihat antrian sudah mulai padat ya di depan Satpas Kolombo Polrestabes Surabaya. Jadi ini sebenarnya baru dibuka pukul 8 pagi, namun baru saja saya lihat untuk pelayanan perpanjangan SIM maupun pembuatan SIM baru ini sudah mencapai angka mendekati 120 antriannya. Nah, ada pemandangan yang berbeda selain ini ya, Ranov dan juga Amel. Kalau dulu saya melihat proses pelayanan perpanjangan maupun pembuatan SIM baru ini, antriannya ada di dalam gedung Amel dan juga Ranov, namun Anda sekarang bisa melihat inilah salah satu protokol kesehatan yang diterapkan oleh Satlantas Polrestabes Surabaya. Pembatasan jarak. Ketika masuk ini juga kami melihat ada kewajiban dari setiap masyarakat yang masuk di kawasan Satpas Kolombo ini adalah mengenakan masker, kemudian juga ada penyemprotan disinfektan. Kemudian juga bentuk antrian ini dengan diberikan tanda-tanda seperti ini, Ranov dan juga Amel, Anda bisa melihat ada cetakan-cetakan berbentuk kaki atau sepatu, alas sepatu ini yang inilah menjadi tanda batas dari setiap para pengurus baik perpanjangan maupun pembuatan SIM baru ini di mana posisinya berdiri. Ini kalau saya ukur juga jaraknya kurang lebih ini adalah 2 meter persegi dari satu orang ke orang lainnya. Nah, untuk mengetahui teknisnya bagaimana apa yang harus dipersiapkan, bagaimana protokol kesehatan yang diterapkan, berapa kuotanya, mulai jam berapa dan sampai jam berapa dan di mana saja masyarakat bisa mendapatkan pelayanan kembali SIM yang sempat ditutup beberapa pekan terakhir, kita bisa bertanya langsung dengan AKP Yanto Mulyanto selaku Kanit Regiden dari Satlantas Polrestabes Surabaya. Selamat pagi Pak Yanto. Ini bisa diterangkan ini sudah beberapa pekan terakhir ini masyarakat sekarang bisa mendapatkan pelayanan administrasi SIM ini di mana saja? Baik. Selamat pagi. Jadi untuk masyarakat khususnya di wilayah Kota Surabaya bisa melaksanakan proses perpanjangan SIM di Satpas Kolombo, di SIM keliling dan juga di corner mall. Adapun corner mall itu terdapat di BK Junction, di Tunjungan Plaza dan juga di Siola. Untuk SIM keliling ada di Kapas Kerampung dan di Jatim Expo Jalan Ahmad Yani. Mulai jam berapa saja Pak? Apakah berbeda dari pelayanan sebelum pandemi? Kemudian apakah juga ada pembatasan kuota? Baik, untuk jam pelayanan khususnya di Satpas Kolombo, SIM keliling dan di Gerai Siola kita melaksanakan pelayanan mulai jam 8 pagi sampai dengan jam 4 sore. Sedangkan untuk di Mall BK Junction kita pelayanan mulai jam 10 pagi sampai dengan jam 6 sore. Dan untuk di Tunjungan Plaza pelayanan mulai jam 11 sampai dengan pukul 19.00. Apakah ada pembatasan dari pengurus dibandingkan sebelum pandemi? Baik, jadi kami melakukan pembatasan dalam artian untuk menerapkan protokol kesehatan, utamanya adalah physical distancing. Di Satpas Kolombo kita membuat antrian yang telah ditentukan. Dan untuk kuotanya kami memiliki target bahwa di Satpas Kolombo selama 8 jam pelayanan bisa melaksanakan pelayanan sekitar 1.000 pemohon SIM. Sedangkan untuk di gerai ataupun di SIM keliling setiap harinya kami memberi target bisa melakukan pelayanan sampai 300 pemohon. Apakah ini nilainya lebih sedikit dibandingkan sebelum pandemi ini Pak? Betul, jadi sebelum pandemi di Satpas Kolombo rata-rata kita bisa melayani 1.500 sampai 2.000 pemohon SIM. Dan untuk di gerai maupun SIM keliling sebelum pandemi kita melakukan memberikan pelayanan kepada masyarakat sekitar 400 sampai 500 pemohon. Kemudian ini kan ada penerapan protokol kesehatan. Nah, apa saja yang diterapkan untuk dari petugas maupun dari masyarakat yang akan mengurus di sini, apa saja yang harus dipersiapkan? Baik,
Yang paling pertama adalah petugas kami dari Satlantas Polrestabes Surabaya melakukan pengecekan kesehatan terhadap seluruh petugas yang akan melaksanakan pelayanan terhadap masyarakat. Jadi petugas harus dipastikan dalam keadaan sehat dan prima, lalu juga menggunakan masker, sarung tangan, dan face shield. Petugas juga kami berikan suplemen atau vitamin untuk menjaga imunitas dari para petugas tersebut. Untuk para pemohon SIM, jadi pertama masuk di pintu gerbang depan, kita semprotkan cairan disinfektan untuk kendaraan yang digunakan oleh pemohon SIM. Setelah masyarakat atau pemohon SIM itu parkir, turun dari kendaraan, kita masuk ke dalam jalur antrian. Di situ kita sudah terapkan physical distancing, yang mana antrian satu dengan yang lainnya kita beri jarak 2 meter. Dan di depan sini ada sekitar 400 orang yang bisa mengantri sebelum masuk ke dalam Satpas. Sebelum masuk ke dalam Satpas juga kita sudah menyiapkan tempat cuci tangan atau wastafel. Lalu juga masuk ke bilik sterilisasi, setelah itu juga akan dilakukan pengecekan suhu tubuh. Pengecekan suhu tubuh baru bisa masuk ke dalam gedung Satpas. Di dalam juga kita memberikan cairan hand sanitizer. Lalu proses berlangsung, di dalam juga kita menerapkan untuk tempat duduk dan antrian yang ada, menerapkan physical distancing yang jaraknya antara 1 sampai 1,5 meter. Sampai proses selesai, dan juga untuk pemohon baru yang melaksanakan ujian praktek, kita juga menyemprotkan cairan disinfektan di kendaraan tersebut, dan setiap setelah digunakan, kendaraan yang digunakan oleh pemohon yang melaksanakan ujian praktek kita bersihkan juga. Bapak, ini kalau kita melihat sebenarnya pelayanan dimulai pukul jam 8 pagi ya. Namun ini kita melihat antrian, saya lihat tadi angkanya sudah mencapai mendekati 120 dan ini terus bertambah. Padahal dan ini saya lihat tadi antrinya rata-rata mengaku mulai subuh. Apakah seperti ini terus di Satpas Kolombo selama ini, ataukah karena ini baru dibuka sesudah tutup beberapa pekan? Lalu apakah sebenarnya ada sistem pendaftaran ini secara online? Jadi masyarakat tidak mengantri seperti ini. Jadi memang seperti yang kita lihat bersama, banyak masyarakat yang sudah datang walaupun sudah kami umumkan bahwa pelayanan mulai dari jam 8 pagi. Barusan seperti kita lihat sudah lebih dari 120 orang mengantri secara manual. Untuk antrian online sebenarnya sudah tersedia juga melalui web Korlantas ataupun aplikasi Jogo Surabaya, di mana jika menggunakan antrian online sudah ditentukan jamnya dan masyarakat tidak usah terlalu lama untuk mengantri. Memang harapan kami, dan kami juga memang memprioritaskan untuk masyarakat menggunakan antrian secara online, seperti itu. Dan juga selama masa pandemi seperti yang sudah kami sosialisasikan, mulai tanggal 24 Maret sampai 29 Mei sebenarnya masyarakat ini tetap melakukan proses perpanjangan walaupun masa uji berlaku SIM-nya habis. Nah, untuk prosesnya di Surabaya ini yang SIM-nya masa berlaku habis selama kemarin tutup mulai tanggal 29 April untuk di Surabaya sampai hari kemarin, itu bisa proses perpanjangan sampai tanggal 31 Juli. Seperti itu. Jadi boleh diulang Pak, kalau pas kemarin pada waktu penutupan, kalaupun ada masyarakat yang SIM-nya ini sudah habis masa berlakunya, ini kan biasanya ada konsekuensinya. Konsekuensinya seperti apa? Lalu ini apakah ada kebijakan terkait penutupan kemarin? Ya, jadi untuk dispensasi masyarakat yang masa berlaku SIM-nya habis selama masa pandemi kemarin, walaupun SIM-nya sudah mati, dispensasi masih bisa berlaku sehingga masyarakat yang datang itu tidak usah melakukan proses pembuatan SIM baru, tapi cukup proses perpanjangan. Nah, masyarakat dapat melaksanakan prosesnya itu, proses yang perpanjangan selama mati kemarin masa pandemi itu sampai tanggal 31 Juli 2020. Ya. Terima kasih informasinya AKB Yanto, silakan bertugas kembali. Ya, Amel dan juga Ranof. Jadi seperti itu memang bahwasanya ini ada dispensasi yang diberikan oleh Satlantas Polrestabes Surabaya. Jadi kalau kemarin ini ada penutupan beberapa pekan terhadap pelayanan SIM baik perpanjangan maupun baru, di mana kalaupun
masyarakat yang SIM-nya masa berlakunya habis di masa penutupan ini, masa penutupan kemarin ini tidak biasanya kan kalau perpanjangannya ini melebihi dari batas berlakunya ini, maka terdapat konsekuensi untuk pembuatan SIM baru, jadi tidak bisa perpanjang. Nah, ini ada dispensasi karena kemarin ada penutupan. Ini meskipun masa berlakunya habis pada masa penutupan kemarin, ini masyarakat masih bisa mengurus perpanjangan, tidak harus mengurus baru. Kemudian juga himbauan yang diberikan oleh Satlantas Polrestabes Surabaya adalah kalau Ranoff dan juga Amel melihat antrian masih panjang seperti ini ya, padahal ini baru dibuka pukul 8 pagi nanti, namun antrian sudah ada sejak subuh bahkan. Ini Satlantas Polrestabes Surabaya menghimbau untuk masyarakat mulai melakukan pendaftaran antrian ini secara online, bisa melalui web Satlantas Polrestabes Surabaya ataupun aplikasi Jogo Surabaya. Amel dan juga Ranoff. Ya Wida, tidak terlalu ramai di sana, tapi bagaimana untuk pemohon baru, apakah nanti juga akan dicek untuk hasil rapid testnya, apakah terkena COVID atau tidak? Kemudian yang kedua, apakah diberlakukan juga bebas pajak kendaraan bagi warga yang mempunyai kendaraan yang masa berlakunya habis di Februari dan juga bulan Maret kemarin? Ya, Ranoff, jadi kalau untuk tes rapid ini sebenarnya kalau saya melihat ada sisi lain, tadi ini adalah lebih ke tes kesehatan, namun tidak ada persyaratan apakah ini hasil dari tes rapid atau tidak. Yang jelas ini adalah tes kesehatan, tes standar dari pengurusan SIM baru, seperti itu. Kemudian juga untuk mengenai perpajakan kendaraan, ini memang ada kelonggaran-kelonggaran yang diberikan oleh pemerintah Provinsi Jawa Timur, yang dimana ini juga memberikan kelonggaran kepada masyarakat, diantaranya kemarin ada tenggang waktu, ini yang diperpanjang seperti itu, Ranoff. Jadi memang pada masa pandemi ini kepengurusan administrasi baik terkait dengan administrasi dari surat izin mengemudi, kemudian juga perpajakan, ini juga ada kelonggaran-kelonggaran yang dilakukan secara terpadu diantara dari pemerintah Provinsi Jawa Timur, kemudian juga dari kepolisian. Yang jelas ini memang menjadi kesatuan kebersamaan dari beberapa pimpinan daerah yang ada, forum pimpinan daerah yang ada tidak hanya di Surabaya namun juga di Jawa Timur. Ranoff dan juga Amel. Baik Wida, terima kasih atas laporannya. Selamat bertugas kembali.